semuanya, kembali lagi bersama aku Yuni. Nah, di sini aku bakal bahas mengenai teknis tes substantif. Nah, mulai dari pakaian, peraturan, dan lain sebagainya biar lebih jelas lagi. Oke, untuk teknis dari tes substantif itu sendiri sebetulnya sudah disampaikan di website PPG Prajabatan. Nah, ini linknya ya. Oke, nah kemudian kita bahas satu persatu sesuai pengalaman aku pribadi. Yang pertama ada berpakaian warna bebas, rapih, dan sopan. Nah untuk pakaiannya itu berupa kemeja gitu ya. Untuk perempuan batik rok, nah roknya itu rok kain begitu. Kalau untuk laki-laki celana kain juga dan menggunakan sepatu. Nah saat saya tes begitu, ada juga yang sebenarnya menggunakan gamis gitu ya. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja selama itu terlihat formal dan diperbolehkan oleh panitia. Tapi usahakan pakaiannya sesuai aja ya, yaitu kemeja sama rok. Kedua adalah hadir paling lambat 60 menit sebelum tes substantif. Nah, di berbagai LPTK penyelenggara ini berbeda-beda ya sebenarnya. Ada yang memang harus 60 menit sebelum dimulai sudah ada di situ, ada juga yang 30 menit dan ada juga yang 15 menit gitu. Jadi sebenarnya intinya gitu, standby kesiapan kita sebelum persiapan dimulai. Tapi alangkah baiknya sesuai peraturan ya. Jadi 1 jam sebelum itu sudah ada di LPTK penyelenggara, yaitu di depan ruangan tesnya. Yang ketiga adalah melakukan verifikasi data diri dengan menggunakan tanda pengenal gitu berupa KTP, SIM atau lainnya, serta memberikan kartu tes substantif. Nah ini sebelum masuk ada panitia pengecekan. Nah untuk pengecekan KTP dilihat dan dibuka maskernya gitu ya untuk melihat KTP yang diberikan dengan orang yang datang di tes itu sama atau tidak. Kemudian untuk kartu tes peserta nanti akan ditandatangan oleh panitia. Nah sebenarnya ada beberapa univ yang cuma lihat KTP-nya aja, nggak dibuka maskernya, nggak ngelihat betul. Tapi yang jelas kalian harus tetap bawa kartu tanda pengenal. Yang keempat adalah tidak diperkenankan membawa barang bersifat elektronik seperti HP, jam tangan, smartwatch, kamera, dan lain sebagainya. Ini untuk meminimalisir kecurangan begitu. Nah nanti memang ketika kita masuk gitu ya, kita dikumpulkan tasnya, segala barangnya dimasukkan termasuk alat tulis sekalipun, karena memang nanti dikasih alat tulis dari LPTK penyelenggara begitu. Dan tentunya aman ya karena di ruangan terpisah gitu untuk barang kita. Nah itu poin penting dari teknis tes substantif. Selebihnya kalian bisa baca di link yang tadi sudah saya berikan. Baik, kita lanjut ke pengalaman aku pribadi dari awal tes substantif sampai berakhirnya. Nah, yang pertama gitu ya, saya datang gitu ya sebelum tes dimulai, kemudian ada panitia gitu ya untuk mengumpulkan barang kecuali kartu identitas sama kartu tes begitu. Kemudian kita masukkan barang-barang tadi ke ruangan khusus dan dikunci. Kemudian ketika masuk kita absensi nanda tangan gitu dan diberikan kartu atau kertas gitu yang berisi username sama password untuk digunakan saat tes, serta diberi petunjuk komputer yang akan kita gunakan untuk tes begitu. Dan tentunya diberikan alat tulis gitu ya dan alat hand sanitizer dan lain-lain. Nah, 10 menit sebelum dimulai tes substantifnya, panitia akan bertanya kepada peserta jika ada yang ingin keluar untuk ke kamar mandi. Karena memang setelah itu kita tidak diperbolehkan keluar ruangan, kecuali hal yang mendesak gitu. Dan itu pun harus dengan izin dari panitia. Nah, kemudian untuk subtes gitu ya, kan kita pertama ada tes bidang. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai sebelum waktunya sebenarnya boleh, tinggal lanjut klik. Tapi setelah itu akan ada menunggu 1 menit gitu ya untuk lanjut ke tes berikutnya untuk literasi. Nah selanjutnya ada untuk numerasi. Nah itu juga bisa kita skip sebelum waktunya, kemudian kita nunggu 1 menit untuk peregangan. Ketika sudah selesai kalian boleh keluar ruangan dengan konfirmasi. Nah konfirmasinya itu kita bilang kalau kita sudah selesai, nanti sama panitia dicek apakah memang sudah betul telah dilaksanakan tes substantifnya, karena khawatir ada kendala teknis lainnya. Nah kalau sudah oke dari panitia, kita boleh keluar ruangan dan mengumpulkan kembali kertas kotretan dari kampus yang tadi sudah digunakan.
Itu saja untuk sharing mengenai tes substantif. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Oke semuanya, bye-bye.